Nah, rekan-rekan sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang regresi linear dan validasi model machine learning yang dihasilkan oleh berbagai macam algoritma machine learning. Untuk pertemuan yang pertama atau sesi yang pertama, kita akan mulai dengan apa itu machine learning dan hal-hal yang harus dipahami yang terkait dengan machine learning. Machine learning secara umum adalah bagian dari bidang keahlian artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kalau kemudian kita membicarakan bidang ilmu artificial intelligence, sebenarnya bidang ilmu ini meliputi banyak hal, tidak hanya pembelajaran, tapi juga optimisasi dan juga searching atau metodologi untuk mencari data dan melakukan sortir data secara otomatis. Namun demikian, fokus kita pada kuliah kali ini dan kuliah-kuliah yang mendatang adalah membahas beberapa algoritma machine learning yang mana kemudian masyarakat di seluruh dunia saat ini banyak mengasosiasikan istilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan dengan machine learning dan deep learning. Nah, ketika kemudian kita lihat machine learning ini adalah bagian kecil dari bidang ilmu artificial intelligence dan deep learning, atau kemudian nanti kita akan membahas itu di pertemuan selanjutnya, yakni pengembangan dari teknologi jaringan saraf tiruan adalah bagian kecil dari machine learning. Oke, apa itu machine learning? Saya mencoba mengambil definisi dari buku Tom Michel, ya ini seorang pakar kecerdasan buatan. Tom Michel mendefinisikan machine learning sebagai a computer program is said to learn from experience with some class of tasks and a performance measures if its performance at task in T as measured by P improve with E. Ya, saya coba terjemahkan ya. Apa itu machine learning? Ya, sebuah program komputer dikatakan bisa memiliki karakteristik belajar, ya, learning from experience, ya, belajar dari pengalaman untuk melakukan hal-hal tertentu. Di sini with some class of task, ya. Di sini hal-hal tertentu ini sifatnya khusus, nanti kita akan jelaskan. Dan experience tadi, ya, atau komputer program tadi performanya bisa diukur, ya. Jadi komputer program yang belajar dengan experience tertentu untuk melakukan tugas tertentu, ya. Performa tadi bisa kita ukur dan performanya meningkat, ya, dalam melakukan tugas tertentu tadi pada saat experience yang didapatkan oleh komputer program tadi meningkat juga, begitu. Nah, nanti kita akan melihat bahwa experience ini, saya akan coba gunakan digital pen, ya, bahwa experience ini adalah nanti kaitannya dengan data, ya, atau spesifiknya adalah prior data yang kemudian kita supply ke komputer program ini, begitu. Nah, some class of task ini nanti biasanya yang paling sering ditemui di algoritma machine learning adalah klasifikasi. Ya, ini yang paling sering, meskipun tidak hanya klasifikasi saja, bisa saja asosiasi dan seterusnya, begitu ya. Nanti kita akan jelaskan. Tapi yang paling sering yang sangat umum digunakan atau sangat umum menjadi salah satu penelitian yang populer saat ini, terutama dengan deep learning, adalah klasifikasi. Ya, membedakan antara kelas A dan kelas B, membedakan antara orang yang terkena tumor dengan yang tidak terkena tumor, gitu ya. Tidak ada tumor, atau kalau kasus saat ini, ya, tahun 2020 ini, membedakan antara orang yang terinfeksi dengan coronavirus, ya, dan orang yang negatif, ya, negatif corona. Nah, ini adalah peran dari machine learning, dia melakukan klasifikasi otomatis, ya. Nah, performa dari tugas ini itu nanti bisa diukur, begitu. Jadi performance measure-nya ada. Contohnya apa? Berapa persen akurasinya? Ya, nanti kita akan bahas itu, ya. Berapa persen, berapa nilai skor presisinya dan seterusnya, ya. Nah, performa ini bisa saja meningkat, ya, menjadi semakin bagus pada saat datasetnya atau pada saat kita memberikan prior datanya itu semakin
banyak ya, semakin banyak prior data ya yang kita berikan kepada komputer program tadi, maka performa tadi akan meningkat. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih detail, saya akan memperkenalkan terminologi atau istilah-istilah khusus yang biasanya nanti ditemui pada saat kita mempelajari machine learning. Yang pertama adalah training atau evolution set, ya. Training set atau data set ini adalah data-data yang kemudian kita berikan ke komputer program tadi sebagai data latih ya. Istilah khusus yang kemudian banyak ditemukan ini adalah data set ya atau data latih ya. Nah, data ini biasanya sudah memiliki jawaban ya atau memiliki kelas. Nanti kita akan bahas itu lebih detail ya. Misalkan jika Anda memiliki data latih dengan ini ya, yang pengertian yang kedua ya, input ya, berbagai misalkan ada data latih dengan 1000 input begitu ya. Anda sudah memiliki jawabannya di sini. Apakah nanti misalkan data dengan pasien corona begitu ya, apakah pasien itu terkena corona positif atau negatif. Ya, ini data yang kemudian nanti kita miliki itu di awal biasanya kita sudah memiliki kunci jawabannya. Nah, nanti kita akan jelaskan ya. Sehingga ketika nanti algoritma machine learning kita supply dengan data yang tidak ada kunci jawabannya, ya, dia bisa memprediksi nanti kira-kira orang ini terkena corona atau tidak, misalkan begitu ya. Oke ya, jadi ini data set atau training set. Kemudian yang kedua adalah instance atau row. Ya, ini adalah bagian dari dataset tadi. Jadi dataset itu terdiri dari beberapa instance ya. Jumlahnya bisa bervariasi, tapi jika Anda menggunakan deep learning maka bisa lebih dari 10.000 row misalkan ya, lebih besar dari 10.000. Ada juga dataset yang mungkin kurang dari 100 row atau 100 instance ya, dan nanti masing-masing algoritma machine learning itu akan memiliki kriteria ya, dia bisa berjalan dengan baik di data yang besar atau di data yang kecil, seperti itu ya. Jadi instance itu bagian dari dataset ya. Kemudian feature ini adalah informasi yang ada di dalam instance tadi ya. Disebut juga dengan atribut atau ciri kalau di dalam buku-buku berbahasa Indonesia ya. Jadi ketika kita mendeskripsikan sebuah objek, biasanya di situ ada ciri-cirinya. Nanti kita akan jelaskan ya. Untuk sementara ini, rekan-rekan, adik-adik sekalian, ingat saja bahwa ini adalah hal yang sangat vital dan sangat penting ketika kita ingin menggunakan machine learning ya, algoritma machine learning. Kenapa? Karena feature inilah yang nantinya akan banyak menghabiskan waktu ya. Pada saat kita ingin mendeskripsikan sebuah objek tertentu, maka effort kita atau usaha kita itu hampir 90% itu kita lakukan untuk mendapatkan feature yang akurat ya. Feature yang akurat. Ya. Dan betul-betul menggambarkan objek yang kemudian akan kita klasifikasi ya. Kemudian berikutnya adalah feature vector. Feature vectornya adalah wujud matematis dari ciri-ciri atau atribut yang sudah kita ekstrak dari objek tertentu tadi. Ya, jadi ini adalah ekspresi matematis ya. Karena kita bermain dengan angka, maka seluruh feature itu harus kita konversi dalam wujud matematis. Dan feature extraction ini adalah proses untuk mengekstrak ya. Proses ekstraksi feature ya, atau feature engineering. Kita sebut juga sebagai feature engineering ya. Nah, inilah yang saya tadi sampaikan bahwa 90% waktu kita itu habis untuk mengekstrak feature yang akurat ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan feature yang betul-betul menggambarkan kondisi objek yang akan kita klasifikasikan nantinya ya. Oke, itu istilah-istilah yang banyak ditemui ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan mencoba melihat implementasinya. Jadi kalau kita paparkan dalam tabel begitu ya, di sini kita bisa melihat ya, seluruh isian data ini adalah
training set begitu atau dataset ya, seluruhnya ya. Nah, di dalam masing-masing training set tadi, kalau kita mungkin nanti ada training set A, training set B begitu ya. Misal kita punya training set A, ini adalah training set A, kita memiliki berbagai row di sini atau instance ya. Anggap saja di sini ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Kita memiliki 5 instance ya. Ini adalah row atau instance. Nah, masing-masing instance itu memiliki feature atau atribut. Di sini kita memiliki atribut ada nama, ada balance atau saldo, ada age atau umur, ini status apakah dia bekerja atau tidak, dan ini write off. Write off itu istilah khusus yang digunakan di perusahaan telekomunikasi ya. Kalau kita berlangganan kartu tertentu, kartu paket data tertentu, ya, apakah kita akan sign off atau masih tetap berlanjut langganannya. Jadi write off ini adalah keluar dari langganan ya, atau berhenti berlangganan ya. Nah, pada saat awal memang idealnya sebelum kita menggunakan machine learning untuk prediksi, kita harus mengumpulkan data yang akurat tentang karakteristik pengguna. Ini kasusnya adalah pengguna kartu paket data di sebuah perusahaan telekomunikasi. Ya, misalkan kita memiliki 5 data dari transaksi yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Mike, dia saldonya 200.000 US dollar, umur 42, tidak bekerja, dan dari data yang kita miliki, ya, prior experience, kita tahu bahwa dia berhenti berlangganan. Mary memiliki saldo sekian, umur 33 tahun, dia bekerja, dia lanjut berlangganan. Claudio memiliki saldo sekian, umur, tidak bekerja, ya, dia tetap lanjut langganan, dan seterusnya. Nah, machine learning itu nanti akan berguna misalkan ketika ada data baru. Misalkan saya ini ya, saya akan menjadi pelanggan baru ya. Ya, misalkan seperti ini ya. Yes. Nah, machine learning nanti akan bertugas untuk memprediksi nanti kira-kira saya itu akan write off atau tidak. Ya. Nah, disinilah kemudian pentingnya feature yang akurat begitu ya. Disinilah pentingnya feature yang akurat, dan harap diingat bahwa di dalam machine learning ya, di dalam dataset itu kita harus melakukan assignment kelas atau target atribut itu dengan benar untuk setiap instance. Kenapa? Karena kalau data awalnya saja sudah salah, maka akurasi dari algoritmenya pun akan menurun ya, sehingga disinilah kemudian ada istilah data is the new oil ya. Data is the new oil. Ya, jadi bukan lagi program komputernya yang mahal, tapi datanya yang mahal. Kenapa? Karena data ini kita perlukan untuk mengajari program komputer tadi supaya dia bisa memprediksi ya. Ketika ada data baru, Pak Sunu ingin menjadi pelanggan, maka algoritma tadi dia bisa memprediksi apakah saya akan berhenti atau tidak di kemudian hari. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami rekan-rekan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita akan coba ambil contoh lain yang saya kira ini jauh lebih simpel dibandingkan dalam bentuk numeris seperti yang sebelumnya. Misalkan kita akan membahas tentang apel. Ya, kalau kita bicara tentang apel, maka ada berbagai macam kemungkinan ya. Nah, di sini kita memiliki 3 kategori. Misal kategori yang pertama adalah apel merah ya. Kategori yang pertama adalah apel merah. Di sini saya memiliki kategori yang pertama adalah red apple ya. Yang kedua, kategori yang kedua adalah logo komputer ya. Apple Computer. Dan kategori yang ketiga adalah green apple atau apel hijau. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah sistem ya yang bisa mengklasifikasikan jenis apel secara otomatis dari foto misalkan ya, maka kita harus tahu bagaimana cara mendeskripsikan apel-apel yang kita golongkan menjadi apel merah ya, atau foto logo Apple Computer atau ya apel hijau begitu ya. Kita harus tahu bagaimana cara mendeskripsikan objeknya ya. Nah, disinilah kemudian peran feature engineering ya. Feature engineering ya. Disinilah peran ya ahli image processing misalkan ya. Misalkan dengan image processing ya, kita bisa mengekstrak
ciri-ciri dari apel tadi. Misalkan untuk kelas apel merah kita tahu cirinya warnanya merah ya. Kemudian kita bisa mengassign atau memasukkan data bahwa dia buah. Kemudian kita bisa mengekstrak secara otomatis bentuknya dan seterusnya. Begitu juga untuk apel yang logo dan apel yang hijau begitu ya. Nah, setelah kita ekstrak ciri-cirinya, kita masukkan ciri-ciri tadi ya, berikut labelnya. Karena kita punya data training atau dataset, kita masukkan ciri-ciri dan labelnya itu ke dalam algoritma machine learning, sehingga nanti ketika kita memiliki data baru, misalkan saya memiliki foto seperti ini, ya, misalkan saya memiliki foto seperti ini, ya, kemudian saya meminta komputer untuk menebak ini kira-kira masuk dalam kategori yang mana, begitu, ya. Disinilah kemudian pentingnya machine learning ya. Manusia akan dengan mudah mengatakan bahwa oke, ini adalah apel hijau. Ya. Itu kasusnya kalau Anda hanya menebak satu gambar. Ya. Bagaimana jika saya minta Anda untuk menebak 20.000 gambar? Atau mungkin 1 juta gambar? Saya yakin Anda tidak akan mau melakukannya gitu ya. Kenapa? Karena Anda akan kelelahan sebelum mencapai 1000 gambar begitu ya. Tapi mesin itu tidak memiliki karakteristik lelah seperti manusia, sehingga ketika kita melakukan pekerjaan yang berulang dan dalam kuantitas yang besar ya. Jadi berulang ya, iteratif dan dalam jumlah yang besar ya. Maka disinilah pentingnya otomatisasi ya, machine learning. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita masuk ke teknis ya, rekan-rekan sekalian. Jadi di dalam machine learning itu sendiri, itu secara umum ya, secara garis besar itu bisa dikategorisasikan, bisa digolongkan algoritma-algoritma atau teknik-tekniknya itu menjadi 3 golongan besar atau 3 ya kategori ya. Yang pertama adalah supervised learning. Nanti akan kita jelaskan. Nah, supervised learning ini contohnya banyak sekali ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah regresi linear gitu ya. Kemudian ada klasifikasi. Di sini juga tipikalnya atau jenis-jenisnya banyak sekali. Nanti kita akan bahas beberapa ya di pertemuan mendatang. Misalkan neural network ya, kemudian geometric model ya, rule based, probabilistic, dan kombinasi dari 4 yang ada di atas ini. Kemudian yang kedua adalah unsupervised learning ya. Contoh yang nanti kita akan bahas di kuliah kita adalah clustering dan association rules. Dan yang ketiga ini out of scope ya, kita tidak akan bahas, yakni reinforcement learning. Ya, kita akan coba lihat satu persatu ya secara umum apa itu supervised learning, apa itu unsupervised, dan apa itu reinforcement learning. Nah, ini adalah supervised learning ya. Supervised learning sebagaimana yang kita jelaskan di awal ya. Rekan-rekan, adik-adik sekalian memiliki data di sini ya. Datanya bisa berupa bermacam-macam jenis ya, bisa berupa teks, bisa berupa dokumen, bisa berupa gambar dan seterusnya. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, adik-adik nantinya akan melakukan feature extraction atau feature engineering. Ya. Feature engineering untuk mendapatkan vektornya. Nah, ingat bahwa dataset ini sudah harus ada labelnya. Tadi kita sudah contohkan kalau kasusnya apel, kita bisa mensuplai labelnya adalah apel merah, ya, logo apel atau apel hijau, ya, dan kita mensuplai machine learning algorithm. Ini tadi kita sudah bahas ada 2 ya, regresi dan klasifikasi. Ya, kita supply dengan feature dan labelnya, sehingga nanti akan muncul ya di sini yang disebut sebagai predictive model atau mathematical model ya, atau bisa juga disebut sebagai function ya, tapi yang paling sering digunakan di referensi adalah predictive model. Nah, predictive model inilah yang nanti akan kita gunakan untuk memprediksi ketika ada data baru ya, ada data baru ya, adik-adik melakukan feature engineering yang sama seperti sebelumnya, kita masukkan ya, machine learning atau predictive model ini ya, nanti akan memprediksi kira-kira nanti labelnya apa
Ya, tentunya label yang kemudian muncul adalah label yang sudah kita definisikan skopnya sesuai dengan data latihnya, begitu ya. Inilah supervised learning. Ya. Nah, yang pertama tentunya nanti yang akan kita bahas hari ini secara umum adalah regresi. Ya, regresi ini secara umum adalah measure of relation ya between the mean value of one variable and corresponding value of other variable ya. Jadi kalau kita punya yang paling mudah adalah dua variabel ya. Ini yang paling mudah. Kita bisa tahu kira-kira apa hubungan variabel yang ada di sini ya dengan apa yang ada di sini ya, X dan Y ya. Kalau kita punya data maka kita bisa mengenerate persamaan matematis. Ini saya kira sudah pernah dijelaskan ya di SMA mungkin ya. Ya, kita bisa mengenerate persamaan yang sederhana meskipun kemudian nanti regresi ini tidak hanya yang linear seperti ini ya. Bisa saja Anda punya data begitu ya. Seperti ini datanya, maka Anda bisa saja nanti mengenerate persamaan yang ya, seperti ini ya. Ada persamaan matematis yang mungkin tidak linear tapi non linear ya. Bahkan mungkin nanti polinomial begitu ya. Yang nanti bisa Anda gunakan untuk memprediksi ketika saya memiliki data di sini ya, X. Saya memiliki data di sini, ada data baru, kira-kira nanti Y-nya apa gitu ya. Sesuai dengan model matematisnya yang sudah kita generate dari data latihnya ya. Nah, ini nanti yang akan kita bahas ya, rekan-rekan ya. Nanti kita akan membahas regresi secara lebih detail di presentasi kali ini. Oke, kemudian berikutnya yang tadi kita sudah jelaskan secara singkat adalah klasifikasi ya. Kalau kita lihat secara umum ya di berbagai macam buku teks ya, teknik klasifikasi ini terbagi menjadi 4 ya jenis, menjadi 4 jenis atau menjadi 4 kategori besar ya. Yang pertama adalah neural network atau kalau di buku bahasa Indonesia dia disebut sebagai jaringan saraf tiruan ya. Ini yang saat ini sangat populer. Kemudian yang kedua adalah geometric model ya. Geometric model ini memanfaatkan posisi geometris ya dari instance ya. Ini instance-nya ya atau row-nya relatif terhadap feature-nya. Ini adalah feature-nya ya. Tadi kita sudah jelaskan apa itu features ya. Kemudian yang ketiga adalah logical model atau rule based. Ini mirip sekali dengan metodologi artificial intelligence di era yang paling awal ya. Jadi dengan if else ya. Ini if ya tentang spam ini ya. Jadi ini contohnya adalah spam di email ya. If ada spam maka if ada kata tertentu maka dia kategorikan sebagai spam. Kalau tidak ada maka terkategori dicek lagi apakah ada kata tertentu. Kalau iya maka dia termasuk spam. Kalau tidak maka dia bukan spam ya. Jadi ini rule based saja ya dengan if else saja ya. Meskipun nanti pengembangannya cukup banyak. Dan yang terakhir adalah probabilistic model di mana kemudian ada banyak hal nanti yang kemudian akan kita pelajari di probabilistic model ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan teori peluang kita bisa tahu ya, seberapa besar kemungkinan kelas tertentu muncul ya ketika ada feature dengan probability tertentu atau peluang tertentu muncul di sana ya. Jadi kita menebak ya munculnya atau kategorisasi sebuah kelas probability-nya sekian gitu ya berdasarkan probability feature atau evidence yang kita amati begitu. Oke, nanti kita akan bahas itu lebih detail ya di pelajaran selanjutnya. Oke, ini secara umum saja. Jadi geometric model itu menggunakan posisi spasial ya antara instance relatif terhadap feature. Ini contoh sederhana, misalkan kita ingin mengkategorisasikan exclusive housing atau perumahan yang eksklusif dan government supported housing ya. Kita punya dua data, jarak antara rumah tersebut dengan rumah sakit ya, city hospital, dan harga dari rumah tersebut. Kita punya dua feature di sini ya, 1 dan 2. Kita punya data latih ya.
Kita sebelumnya sudah punya data latih, ini yang exclusive housing kita tandai dengan plus, yang government supported housing kita tandai dengan minus. Nah, bagaimana cara memisahkan antara dua kelas ini ya? Kita lihat bahwa di antara dua kelas ini pasti memiliki posisi tengah yang relatif ya. Kita tentukan posisi tengahnya ya. Kemudian kita tarik vektor yang menghubungkan dua posisi tengah ini, kemudian di situ kita bagi dua vektornya ya, dan dari sana kita generate sebuah garis ya, kita generate sebuah garis ya, saya akan coba ganti warnanya supaya lebih jelas ya. Ketika kita bisa mengenerate garis ini, maka ketika ada data baru, misalkan oke, saya coba ganti, misalkan kita punya data baru di sini ya, kita bisa mengklasifikasikan ini data baru ya, ini masuk kelas yang mana ya, begitu kira-kira. Ini geometric model. Kemudian berikutnya logical model tadi sudah kita jelaskan secara singkat ya, bahwa di sini pada intinya adalah menggunakan if else ya, if else rules ya. Decision tree ini adalah metode yang paling umum digunakan. Kemudian apa sih perbedaan dari klasifikasi dan regresi? Ya, ini perbedaan utamanya. Ya, klasifikasi sebagaimana kita tahu tujuannya adalah mengkategorisasikan data ya kepada kelas tertentu atau kategori tertentu, di mana ya outputnya itu adalah discrete ya atau categorical variable ya, terkena corona atau tidak ya. Bagi yang terkena corona kita bisa beri simbol ini 1, yang tidak terkena corona 0 ya, atau memiliki tumor ganas atau tidak 1, 0 begitu ya. Di sini outputnya adalah discrete atau variable ya, categorical variable. Nah, regresi ya di sisi lain ini outputnya adalah real number atau continuous ya, angka yang mungkin bisa saja dia angka real ya, 3,5, 4,7 ya, 5,65 dan seterusnya ya. Kalau di sini ini adalah kriteria, sementara di sini adalah outputnya adalah real number dan mungkin continuous begitu ya. Perbedaan utamanya seperti itu ya. Oke, nanti kita akan lihat contoh-contohnya, tapi ini secara umum ya perbedaan utama antara klasifikasi dan regresi. Nah, kemudian kita masuk ke unsupervised ya. Apa itu unsupervised learning? Unsupervised learning itu perbedaannya adalah tidak adanya label. Kalau di supervised tadi kita sampaikan ada label yang khusus di sini. Kalau di unsupervised kita tidak memiliki label, sehingga ketika kita ekstrak feature-nya, kita masukkan ke dalam machine learning algorithm ya, kita hanya akan mendapatkan cara ya untuk mengetahui seberapa dekat ya sebuah data relatif terhadap data yang lain. Ya, di sini kita sebut sebagai cluster ya atau representasi. Seperti itu ya. Jadi di sini tanpa label. Nah, biasanya unsupervised learning ini menjadi awalan ya. Kalau kita punya data yang cukup banyak ya, kita punya data yang banyak dan kita tidak memiliki tidak memiliki label ya. Apa yang kita lakukan? Apakah kita mau melabeli satu-satu? Ya, tentunya kalau datanya 1 juta instance begitu ya, maka akan sangat berat sekali. Maka yang pertama kali dilakukan adalah menggunakan unsupervised learning dulu untuk menghasilkan cluster. Nah, setelah clusternya terbentuk, maka kita beri label untuk masing-masing cluster ya. Nanti kita akan lihat di slide atau contoh-contoh mendatangnya. Sehingga ketika kita sudah memiliki label di masing-masing cluster, kita gunakan data tadi sebagai data training ya. Oke. Dan yang terakhir ya, kategorisasi machine learning adalah reinforcement learning ya. Apa itu reinforcement learning? Mungkin kalau rekan-rekan nanti tertarik ya, silahkan nanti dicek di Google. Tahun 2016 ada seorang juara dari permainan ini, saya kira ini permainan catur klasik ya, Cina ya, Go ya. Lee Sedol, dia seorang juara dunia dari Korea ya. Dia bermain melawan komputer ya, melawan komputer yang itu dikembangkan oleh Google DeepMind Project ya. 18 kali juara dunia ya, dan dia kalah ya melawan komputer ya.
juara dunia ini ya. Bagaimana reinforcement learning ini bisa mengalahkan juara dunia 18 kali ya. Jadi secara umum di reinforcement learning ini kita ya secara umum ya kita memiliki agen di sini ya. Agen ini bisa macam-macam, tapi kasusnya untuk kita ya algoritma yang kemudian kita kembangkan ya. Nah, agen ini dia akan melakukan sesuatu ya, itu berdasarkan policy ya. Maaf, saya coba set lagi ya. Misalkan di sini ada dua pilihan ya, ada api dan ada air ya. Ketika kemudian agen ini melakukan hal yang kemudian kita anggap keliru ya, maka dia akan berkurang skornya, kita beri reward atau penalti, sehingga agen itu nanti kita set untuk mengoptimalkan skor ya. Agen itu akan kita set untuk mengoptimalkan skor dengan cara apa? Dengan cara mengupdate langkah-langkahnya ya, supaya nanti dia akan mendapatkan optimal skornya. Jadi bagaimana kemudian dia tidak mendekat ke api, tapi dia mendekat ke air, dan kalau bisa apinya padam gitu ya. Nah, ini yang kemudian banyak dipakai untuk melatih game ya. Sebagaimana yang tadi kita lihat di sini ada AlphaGo ya. Ini banyak menggunakan algoritma reinforcement learning ya. Kenapa? Kenapa dari situ sebuah game akan mencapai taraf kecerdasan atau intelligence yang bahkan dia bisa melebihi manusia ketika kita bisa mendeskripsikan apa policy-nya ya, dan bagaimana mengoptimalkan policy tadi ya, mengoptimalkan hasil yang didapat dari policy. Kita akan lihat contohnya ya. Ini contoh reinforcement learning ya. Jadi di bagian kiri rekan-rekan bisa melihat initial performance-nya. Anda bisa lihat performanya jelek sekali ya, skornya tidak terlalu bagus ya. Kemudian komputer ini ya, yang kemudian menembak ke pesawat ini ya, ini kita latih ya. Setelah 15 menit training, dia mulai bisa tahu kalau dia menembak sasaran yang benar, maka kita akan berikan skor yang tinggi ya. Dan kalau kemudian dia diserang, mungkin dia akan berkurang skornya dan seterusnya begitu ya. Nah, setelah 30 menit training Anda bisa melihat ya, performanya meningkat seperti itu. Ini kira-kira gambaran sederhana bagaimana kita bisa melihat mengapa kemudian reinforcement learning ini menjadi sangat menarik untuk melatih robot